Also, thank you for Indonesian people who is making really lovely atmosphere with us in our hotel, stadium, journalists, everything is okay. You know, that's what people talking about social media. Come on, this is not really Indonesian people. Is, you know how Indonesia huge country with a huge population, but not reflective of us for anything. You know, tomorrow will be 11 against 11. Pelatih Bahrain beri ejekan usai kalah dari timnas, sebut Belandaisme. Komentar penuh haru setelah cucunya memberikan timnas kemenangan. Pengakuan mengejutkan pelatih timnas Jepang untuk Indonesia. Pengakuan mengejutkan pelatih timnas Jepang untuk Indonesia. Kembali menggebrak dunia, begini pengakuan pelatih Jepang usai timnas Indonesia menang melawan Bahrain. Hajime Moriyasu memberikan pujian kepada timnas Indonesia setelah skuad Garuda berhasil bangkit dari kekalahan telak melawan Australia dan meraih kemenangan tipis 1-0 atas Bahrain dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026. Moriyasu menilai bahwa hasil ini menunjukkan mental juara yang dimiliki oleh tim asuhan Patrick Kluivert. Menurutnya, Indonesia tidak terpuruk setelah kalah dari Australia, melainkan justru bangkit dan kembali memanaskan persaingan di grup C. Timnas Indonesia menunjukkan karakter kuat mereka, tidak larut dalam kekalahan, tetapi segera bangkit dan meraih kemenangan atas Bahrain. Ini adalah mental juara yang dibutuhkan untuk bersaing di level tertinggi, ujar Moriyasu kepada media Jepang. Setelah kalah telak 1-5 dari Australia, banyak yang meragukan peluang Indonesia untuk lolos ke Piala Dunia. Namun kemenangan dramatis atas Bahrain di Stadion Utama Gelora Bung Karno mengubah segalanya. Gol sematawayang dari striker andalan Indonesia, Ula Romeni, menjadi penentu 3 poin berharga bagi skuad Garuda. Hasil ini membuat persaingan di grup C semakin ketat. Indonesia kini bersaing ketat dengan Arab Saudi, Australia, Bahrain, dan Cina dalam perebutan tiket ke babak selanjutnya. Moriyasu pun mengakui bahwa persaingan semakin sulit. Sekarang grup C semakin menarik, Indonesia telah membuktikan bahwa mereka bisa bersaing dengan tim-tim kuat. Ini akan menjadi tantangan bagi semua tim di grup ini, tambah Moriyasu. Sementara itu, Jepang mengumumkan lokasi pertandingan lawan timnas Indonesia pada laga penutup putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Pertandingan tersebut akan berlangsung pada 10 Juni mendatang di Stadion Suita Municipal, Jepang, sebagaimana diumumkan oleh JFA. Komentar penuh haru setelah cucunya memberikan timnas kemenangan. Komentar penuh haru datang dari nenek Ula Romeni setelah cucunya berhasil mencetak gol sematawayang dan memberikan kemenangan bagi timnas Indonesia. Nama Ula Romeni sempat menjadi perbincangan hangat di kalangan netizen, khususnya para pecinta timnas Indonesia, terutama setelah penyerang tersebut mencetak gol yang sangat krusial dan melakukan selebrasi usai laga timnas Indonesia melawan Bahrain pada Selasa, 25 Maret 2025. Ula berhasil membobol gawang Bahrain setelah memanfaatkan assist dari Marcelino Ferdinand. Ini juga menjadi aksi debutnya di Gelora Bung Karno, yang menurut Ula, atmosfer GBK sangat luar biasa. Gol dari Ula juga membuat posisi Indonesia hanya tertinggal 4 poin dari tim penghuni posisi kedua, yakni Australia. Di sisi lain, Indonesia masih unggul poin atas tim di posisi kelima dan keenam, yaitu Bahrain dan Cina. Ula Romeni, yang lahir pada 20 Juni 2000 di Belanda, tetap memiliki darah keturunan Indonesia melalui nenek dari pihak ibunya yang berasal dari Medan. Setelah cucunya sukses menjadi pemain kunci untuk timnas Indonesia saat lawan Bahrain, sang nenek pun memberikan respons yang sangat bangga. Saya menonton pertandingan Ula bersama timnas Indonesia di rumah dan sangat bangga cucu saya bisa memberikan kontribusi besar untuk Indonesia, terutama di bidang olahraga sepak bola, ujarnya kepada awak media. Nenek Ula juga berharap cucunya bisa membawa Indonesia ke Piala Dunia untuk pertama kalinya. Sebelumnya, Ula sempat berkata kepada neneknya bahwa ia ingin membawa Indonesia ke Piala Dunia, dan sang nenek berharap mimpi tersebut segera terwujud. Ula Romeni berstatus sebagai warga negara Indonesia sejak melakukan sumpah pada 8 Februari 2025 di London, Inggris. London dipilih karena saat itu Ula bermain bersama Oxford United. Sebelum menjadi WNI, Ula sudah mendapat persetujuan dari keluarganya di Belanda dan Indonesia untuk berpindah ke warganegaraan. Ula juga memenuhi syarat untuk membela sepak bola Indonesia karena status neneknya yang asli orang Medan. Keberadaan Ula di timnas memang sangat dibutuhkan oleh pelatih Patrick Kluivert, terutama untuk lanjutan penyisihan kualifikasi Piala Dunia 2026. Pemain Oxford United ini digadang-gadang akan menambah variasi serangan, terutama di sisi penyerang sayap kanan.
Ketum PSSI juga berharap kehadiran Ula dapat membawa napas baru bagi timnas, terutama untuk membantu meraih kemenangan di laga-laga penting. Pelatih Bahrain beri ejekan usai kalah dari timnas, sebut Belandaisme. Garuda Nusantara semakin terbang tinggi menyambut kemenangan krusial atas timnas Bahrain. Pasukan Patrick Kluivert kini bercokol di peringkat keempat dengan mengoleksi 9 poin. Asa untuk lolos langsung ke Piala Dunia masih terbuka lebar, apabila Indonesia bisa meraih kemenangan di 2 laga ke depan. Namun, timnas Indonesia memiliki skema realistis dengan mengincar posisi ketiga atau keempat. Berbagai calon lawan di ronde 4 sudah tersedia, mayoritas melawan negara-negara Teluk Arab. Kemenangan atas Bahrain ini sekaligus membungkam Dragan Talajic, pelatih asal Kroasia, yang sebelumnya sempat meremehkan kemampuan Garuda Nusantara. Talajic bahkan sempat mengejek program naturalisasi PSSI dengan sebutan Belandaisme. Kalian memiliki 300 juta orang, sementara kalian mendatangkan pemain dari Belanda, ujar Talajic. Namun, sang pelatih juga mengakui kehebatan timnas Indonesia, meskipun tetap melontarkan pernyataan menyakitkan. Dia mengatakan bahwa Indonesia tetap bukan lawan yang kuat bagi timnas Bahrain. Secara permainan dan statistik, kami lebih baik sedikit di babak kedua, namun mereka beruntung bisa mencetak gol, kata Talajic. Pelatih yang berusia 59 tahun ini bahkan sempat berasumsi bahwa Indonesia akan menelan 2 kekalahan beruntun. Mungkin kami bisa menang 2 kali dan Indonesia kalah 2 kali di laga sisa, ujar Talajic. Meskipun demikian, kemenangan ini juga membuktikan janji manis Patrick Kluivert untuk timnas Indonesia. Pelatih asal Belanda ini berjanji akan mengejar kemenangan dalam semua pertandingan tersisa. Target kami adalah menang. Kalau kita berusaha bersama dengan mindset yang benar, kita bisa mendapatkan hasil yang baik, tegas Kluivert.